Welcome to podcast Him Edition. Halo semuanya, balik lagi sama aku Aida. Dan kali ini aku ditemani dengan Rahma. Hai guys, Halo, ya salam kenal semua. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomongin tentang mahasiswa yang punya side hustle nih, atau enggak kerja sampingan. Nah, siapa sih guest spesial kita hari ini? Yaitu seorang mahasiswa yang gak cuma sibuk kuliah, tapi juga aktif jadi fotografer dan videografer. Keren banget gak sih? Yuk langsung aja kita kenalan. Halo guys. Halo. Perkenalkan, nama aku Vika Aurelia Di Santoso, biasa dipanggil Vika. Aku dari Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 25. Salam kenal. Salam kenal Vika. Oke, jadi di sini ya aku tuh penasaran. Kayak awal kamu bisa masuk ke dunia foto sama video tuh gimana? Kayak emang dari awal suka atau minat atau kayak terpaksa atau gimana gitu tuh? Oke. Dong, penasaran banget nih. Oke. Jadi awal mula bisa nyemplung ya di dunia fotografi videografi itu karena kebetulan aku memiliki kayak bakat dan minat gitu di bidang fotografi videografi. Asik. Dari kalau misal minatnya tuh dari SD mungkin ya udah minat. Wow. Udah lama banget dong ya. Ya, tapi kalau misal buat belajar kameranya tuh diseriusinnya dari SMP. Dan kebetulan dari SMP kan udah ikut OSIS ya. Jadi di OSIS jadi PDD tuh awal mula jadi PDD. Awal mula PDD abadi tuh guys. Iya, itu Keren banget. dari SMP terus dilanjut SMA juga sama jadi OSIS juga 2 periode dan jadi PDD terus ya. Abis itu dari situ kan banyak experience di dunia fotografi videografi. Terus juga alhamdulillah di rumah tuh ada fasilitas kayak device gitu kayak kamera. Terus ada kayak gimbalnya, terus habis itu lightingnya gitu. Gimbal apa? Gimbal tuh yang buat stabilizer. Oh alah. Iya. Itu tuh karena bapakku kebetulan juga suka di bidang fotografi videografi. Jadi kayak satu hobi gitu. Nurut Jadi, tuh berarti nih. iya. Udah Bisa. ketahuan banget anak bapak. Nah gitu. Jadi awalnya tuh dari ini sih bakat dan minat. Terus kemudian kenapa jadi inside job tuh karena aku juga suka bisnis. Digabungin tuh. Digabungin. Itu pinter-pinter kita Ya. mengolah hobi kita tuh biar bisa dijadikan cuan gitu ya. Iya benar. Nah gitu sih awal mulanya. Keren banget sih. Ini mahasiswa lain juga harus nyontoh jadi kayak Vika gitu. Nah pasti kan semua itu ada hal pertama gitu. Nah project pertama kamu tuh kayak gimana? Deg-degan gak atau nervous banget gitu apa gimana tuh? Oke, project pertama itu kalau nggak salah ya kayaknya pas zaman-zaman COVID dulu. Itu tuh aku foto katalog buat makanan gitu, UMKM. Ada yang mintain buat foto gitu, buat katalog. Kalau misal nervous enggaknya, itu karena makanan ya jadinya nggak nervous sih. Iya sih. Karena nggak ketemu sama orang gitu ya. Iya, mungkin pas awal job yang moto orang mungkin nervous ya. Cuman aku lupa sih detailnya awalnya itu kapan yang project foto orang gitu. Betul. Kalau misalnya kamu ambil project pertama pas COVID itu berarti sekitar masih SMP ya? SMP, iya benar. Gila keren banget. Keren banget. SMP udah dapat kerjaan. Terima kasih. Nah, kalau ngomongin soal project tadi ya, selama kamu menjalanin itu tuh pasti pernah dong ketemu kayak sama klien yang unik atau mungkin ada kejadian lucu gitu. Nah, ada nggak yang sampai sekarang itu masih keinget dari kejadian unik atau kejadian lucu itu? Oke, mungkin kalau ada klien yang
aneh gitu atau unik itu mungkin so far nggak ada sih. Tapi kalau kejadian lucu itu ada. Jadi aku tuh pernah punya pengalaman ikut jadi asistennya bapakku nih. Ada set job kan, suruh fotoin ini kayak ada sebuah MI SD. Itu tuh perpisahan. Nah, cuman pada saat itu bapakku tuh bilangnya kan sebelum maghrib nih, sebelum maghrib. Bapakku bilang ke aku gini kayak, Fik, ikut bapak jadi asisten fotografer mau nggak gitu kan, free apa enggak gitu kan. Kalau free ikut set jobnya bapak aja gitu kan. Terus aku bilang kayak pas lagi free tuh, Iya. kayaknya aku gasin kan kayak, oh ya udah boleh. Itu juga Iya, ya. mau kosongnya gasin lah ya, indis ekonomi ya. Betul. Aduh, jadi kayak oke lah gas gitu. Terus singkat cerita udah kan aku kayak ya udah besok kan itu aku pikir gitu kan. Terus udahlah sholat maghrib. Habis sholat maghrib bapakku bilang ke aku, loh kok kamu belum ganti, belum siap-siap, katanya mau ikut gitu kan. Terus aku kayak, lah sekarang hari ini gitu. Aku kan lah nggak expect ya kayak perpisahan SD Maghrib. Iya, baru mau ke sana, baru mau OTW. Kan kayak aneh kan? Kayak aku terus akhirnya kayak iya hari ini gitu kata bapak. Terus akhirnya aku ganti baju, terus aku siap-siap. Akhirnya kita menuju ke SD-nya tuh apa ya, kayak sekitar 45 menitan lah. Jauh banget. Bentar, SD macam apa ini? Bentar, jadi takut. Iya, 45 menitan dan itu Masih satu kabupaten atau masih satu kabupaten. cuma jaraknya emang beneran Jaraknya emang jauh banget dan bener-bener apa ya, jalannya itu wah itulah kayak apa, banyak, mohon maaf ya, banyak lubang-lubangnya. Terus habis itu minim penerangan. Habis itu kayak jadi apa ya? pelosok gitu ya. Iya, tapi ya gitulah. Terus kayak aku di jalan juga sempet takut ya, kayak ini beneran ada perpisahan SD malam-malam gitu ya. malam-malam gitu. Terus pas sampai sana beneran ada. Jadi kayak panggung ada gede ya, panggungnya lumayan gede. Terus banyak yang jualan makanan di depan. Terus kayak malah jadi kayak tontonan gitu loh, tontonan warga gitu. Kayak warganya juga ikut antusias nontonin gitu loh. Jadi emang ternyata tradisi di situ tuh gitu, kayak perpisahan SD-nya tuh malam-malam dan ditonton sama warga desa sekitar. Iya, jadi tuh kayak bukan cuma warga sekolahnya doang gitu ya. iya, jadi kayak pada ke situ semua kayak rame banget. Aku juga jadi kayak aku nggak expect serame ini. Dan acaranya gede itu, jadinya kayak wow. Dan itu ternyata walaupun di dalam pelosok itu pun masih ada acara besar di situ. benar. Dan kalian tahu selesainya jam berapa? Jam 12 malam. Dan Anak SD. oh my god. Gila, Keren bang. Wow. keren itu sih. Itu energinya. Anak SD ya? Anak SD. Kecil ya? Iya, itu mereka kan pada nari gitu-gitu juga kan. Iya, nampilin semua. Apa nggak capek? Mereka nggak rewel apa ya anak gede? Ternyata itu Mungkin karena seru acaranya, jadi berkesan buat para warga-warga sama anak-anaknya. benar. Ya ternyata itu udah tradisi, jadinya kayak oh gitu ya. Aku akhirnya gak expect ya jam 12 malam. Akhirnya ya berjalan dengan lancar lah. Tapi menurutku itu hal yang lebih ke gak expect kali ya. Iya benar banget. Gitu sih. Tapi lumayan sih itu menjadi apa ya, wawasan baru. Iya benar. Oke, kali ini kamu ada nggak sih misalnya momen paling berkesan selama jadi fotografer atau videografer gitu? Momen paling berkesan ya, kalau untuk kliennya mungkin ya nggak minta revisian. Benar-benar jujur. Iya. Sebagai Ya kan, pasti merasakan kan Betul, kalau nggak benar. revisi tuh langsung ACC udah alhamdulillah gitu kan ya. Betul banget sih gitu. Tapi ada nih satu lagi hal yang mungkin aku mewakili perasaan fotografer dan videografer di luaran sana ya. Satu hal yang bikin kita tuh seneng banget tuh pada saat ketika jobnya udah selesai nih, foto video udah dikirim ya, hasilnya udah dikirim, terus mereka tuh upload di SG atau di Reels atau Feeds gitu ya, atau di status atau di mana, pokoknya mereka upload di sosial media. Itu kayak bener-bener bikin kita
kita kayak senang. bangga banget ya, Iya, kayak iya, seneng bangga, banget gitu, betul. kayak merasa diapresiasi aja gitu. Apalagi kalau misal sampai dijadiin ini profile picture. Oh. Wow, itu kayak bener-bener Kayak ini nih Wah. udah jadi apa ya, editanku nih gitu. iya kayak buset, ini se-approve itu kah gitu loh sampai jadi profile picture gitu. Kayak Bener-bener. bangga banget sih, seneng banget. Jatuhnya kayak pencapaian terbesar gak sih? Iya bener, Merasa Puncak, bangga dengan puncak. diri sendiri. Betul. bener. Terus di sisi lain nih, pernah nggak sih kayak hasil kerja kamu itu ternyata nggak sesuai ekspektasi, mau dari kamu atau dari klien? Itu biasanya kamu itu handle situasi itu tuh kayak gimana? Oke, buat yang nggak sesuai ekspektasi tuh biasanya ini sih lebih ke cuacanya mungkin kali ya. Oh Kayak suasananya, keadaannya, cuacanya gitu. Kan bisa kadang-kadang diprediksi. iya nggak bisa diprediksi, kayak kadang-kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba terik banget gitu, tiba-tiba mendung banget yang kayak benar-benar redup. Itu tuh jadi PR sih buat fotografer videografer gitu loh. Cara handle-nya itu ya dengan ini sih, setting kamera aja sih sesuai keadaan. Kalau misal mendung Bener-bener ya, kita bener. nyetingnya ya, bener-bener Bener-bener gitu biar sih. hasilnya tetap, maksudnya biar kliennya itu tetap puas sama hasilnya gitu. Benar, iya gitu Bener. sih paling. Oke. Kalau kamu pernah ini gak sih keteteran antara kuliah sama job yang kamu ambil? Oke, buat hal itu ya, so far alhamdulillah tuh nggak pernah keteteran antara kuliah dan side job, karena aku tuh nerapin ini skala prioritas sama nerapin ini sih time management. Soalnya balik lagi, aku kan orangnya apa ya, kalau misal ada sesuatu yang aku minatin, misal kayak di fotografi videografi tuh aku pengen yang maksimal gitu kan. Dan itu malah kayak lebih cenderung ke perfeksionis gitu ya. Kayak satu job tuh kayak harus bener-bener yang all in gitu kan. Paham banget sih. Nah makanya harus pilih-pilih ini sih, pilih-pilih project gitu yang sekiranya misal lagi jadwalnya padat ya jangan diambil dulu side jobnya gitu loh, biar nggak apa ya, nggak keteteran gitu kan antara kuliah sama antara side job gitu. Nah, kamu kan tadi udah bisa ya bagi waktu, kayak time managementnya udah bagus, terus juga bisa bikin skala prioritas. Nah, terus tuh biar kamu nggak burn out atau kayak pusing sendiri gitu tuh, kamu biasanya punya cara sendiri nggak buat ngeseimbangin semua hal itu? Oke. Cara biar bagi waktu ya, biar nggak burn out tuh menurutku, aku tuh nerapin ini, mungkin prinsip ala-ala Gen Z ya. Oh, Asik. apa tuh? Apa tuh? Keren banget tuh. Prinsipnya adalah work-life balance. Oh, betul. Iya juga ya, work life balance. Iya. Nah, tapi karena aku kebetulan kan masih mahasiswi ya, jadi mahasiswi, jadi ditambahin lah work, study, life balance. Ini pintar nih. Namain sendiri nih. Namain sendiri sama. Kreatif sumpah. Jadi Bener. Jadi harus seimbang sih antara ketiga itu. Untuk yang pertama yang worknya itu kan side job ya. Aku ambil side jobnya itu yang sekiranya lagi ada free time gitu loh. Kalau misal lagi banyak deadline gitu ya nggak mungkin lah, Nggak harus diambil dulu. harus paham prioritas gitu lah. Kalau buat studinya ya itu ya kayak fokusin kuliah juga sih. Maksudnya kan kayak mahasiswi kan ya harus fokusnya kuliah kan. Side jobnya kan cuman emang buat tambahan doang gitu. Kalau life-nya aku menerapkan ini kayak sering healing gitu, main self reward gitu lah ya, self reward buat bener, biar nggak Gen Z. pusing-pusing amat. benar. Gen Z tuh self reward sedikit, self reward gitu ya. Bahasanya adalah self reward, padahal mah aslinya kita yang kepengen. Benar. Itu sebenarnya yang penting seimbang aja sih antara tiga itu ya. Maksudnya kayak sesuatu yang berlebihan itu kan nggak bagus ya. Kalau misal kayak side job terus kan nggak bagus juga ya. Terus tiap hari belajar terus kan pasti burn out juga kan. Kalau misal main terus, self reward terus, itu kan
Itu juga foya-foya kan jadinya jatuhnya ya. Jadi harus seimbang aja sih menurutku sih biar nggak burn out. kapan harus tahu gitu. kayak kapan waktunya buat kerja, kapan buat sekolah, buat kuliah, Benar gitu ya. benar banget. Healing gitu. Betul. Tadi kan katanya kamu lebih ngutamain apa sih kayak belajar kan sebagai mahasiswi. Tapi pernah gak sih kamu bentrok gitu antara deadline tugas kampus sama klien gitu? Kalau bentrok sih so far alhamdulillah nggak pernah ya, karena balik lagi kayak yang tadi aku nerapin apa kayak skala prioritas sama time management ya, biar nggak bentrok antara deadline kuliah dan juga deadline side job gitu loh, biar nggak burn out juga. Tapi mungkin kalau dulu pas awal-awal buka jasa fotografer videografer mungkin pernah ya, pas SMP SMA itu kan Iya. tugasnya mungkin lebih banyak ya karena semua mapel gitu. Itu pernah ada burnout itu di situ, kayak bentrok antara deadline set job sama deadline tugas sekolah gitu. Cuman aku belajar dari situ, makanya pas kuliah ini aku lebih kayak lebih paham time management sama kemampuan diri lah, kayak benar. maksudnya Harus kalau paham diri sendiri. bener, kalau misal sekiranya aduh ini aku udah banyak banget deadline terus ada set job, ambil nggak ya? Kalau misal sekiranya nggak bisa atau bakal keteteran ya jangan gitu dulu. ya, jangan dulu lah ya. Nanti pasti ada yang lain. Rezeki gitu ya, lagi, benar. Rezeki nggak kemana, benar. Terus kalau ngomongin soal side job tadi ya, ini tuh lumayan gak sih buat kayak nambah pemasukan? Terus kayak pernah juga nggak kamu ini yang udah kamu kerjain ini dihargai murah sama klien gitu? Kalau dihargai murah itu dulu pernah pas awal merintis kali ya, pas karena masih awal banget ya, baru banget, terus belum punya nama juga ya, walaupun sekarang juga masih merintis ya, belum ini ya, masih merintis gitu. Cuman pas baru banget awal merintis, baru buka jasa ini kan belum berani buka price list ya. Iya benar. Iya kan, terserah klien bener seikhlasnya. Iya sebenarnya itu tapi tetap aku ambil karena ini sih kayak aku pengen dapat jam terbangnya aja sih, kayak buat experience, pengalaman, bener, nambah skill juga iya, ya. Portofolio juga ya? Betul, portofolio juga. Jadi kayak banyakin portofolio dulu deh gitu, baru bisa kayak ngituin price list sendiri gitu. Kalau sekarang kan alhamdulillah portofolio udah lumayan banyak ya, terus kayak experience-nya juga alhamdulillah udah lumayan banyak, jadinya bisa berani ngituin price list sendiri gitu loh kalau sekarang gitu sih. Jadi lumayan ya buat nambah pemasukan ya dari hasil-hasil yang udah dibuat itu ya. Ya alhamdulillah income dari set job itu lumayan banget lah buat tambahan itu, jajan ya. Tapi lebih ke ini sih, ditabung aja sih. ditabung ini ekonomi ya, benar. buat saving money, karena ini aku cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Karena dari kecil tuh aku juga dididik ini sih kayak buat saving money sama money management gitu loh. Jadi kayak kalau misal punya uang ya sebisa mungkin ya ada yang ditabung, ada yang buat sendiri gitu. Tapi ya jangan ditabung semua gitu, tapi jangan dihambur-hamburin semua gitu. Makanya itu ke bawah sih sampai sekarang. Jadinya kalau misal ada side job atau apa gitu ya kebanyakan ditabung sih, karena alhamdulillah uang jajannya kan ya cukup lah ya, alhamdulillah. Jadinya side jobnya ditabung gitu, alhamdulillah. Bagus banget ya didikannya. Keren. Terima kasih. Menurut kamu itu berdasarkan pengalaman kamu ya, itu lebih susah cari klien atau ngerjain proyeknya? Kalau menurutku ya mungkin lebih susah cari klien kali ya, karena sekarang kan fotografer videografer banyak banget ya. Iya. Ya kan, banyak banget. Terus habis itu ini perang harga juga nggak sih? Iya, perang harga antara kalau misal ada yang lain yang lebih murah bisa jadi diambilnya yang bener. Kenapa aku bilang kayak lebih susah cari klien, karena kalau misal buat projectnya itu balik lagi ke awal, aku tuh kayak nggak sembarangan ambil project juga. Kayak aku ambil yang sekiranya aku bisa gitu loh, bisa di waktu dan juga di kemampuanku gitu loh. Iya benar, jadi gitu sih.
Oke. Oke, terakhir nih ya. Buat yang mungkin lagi baru mulai merintis freelance di sekarang ini, kamu kira-kira ada tips nggak sih buat mereka? Kayak mereka itu seharusnya gimana gitu? Oke, tips buat pemula ya yang mau ngituin yang baru mau merintis gitu. Pertama mungkin kalau untuk nentuin harga dulu kali ya, buat tentuin Boleh, harga sama price list itu pertama menurutku harus cari jam terbang dulu sih buat ambil experience sama banyakin portofolio gitu. Soalnya kayak kalau misal dari awal udah ngituin price list kan kita belum tahu kan kayak kita di lapangan tuh gimana, terus kayak value kita seberapa juga kan belum terlalu paham gitu. Jadi kita harus kayak ambil job dulu awalan untuk cari jam terbang dulu tanpa memikirkan ini kayak harganya dulu deh, kayak misal terlalu murah gitu buat awal-awal nggak apa-apa, yang penting experience sama Benar. buat portofolio dulu. Ntar kalau misal udah dirasa udah cukup dan juga udah tahu nih kemampuan diri kita gimana, terus kayak value kita seberapa gitu, itu baru deh di situ baru mulai berani ngituin price list gitu loh. Gitu sih paling. Kalau price list kamu sendiri kayak gimana tuh? Waduh, nih. aduh. Jadi buat price list ini sekarang promosi ya. Iya, promosi. Boleh Kalian. Kayak buat temen-temen nih yang lagi mau cari jasa fotografi atau videografi buat semua event lah ya. Buat semua event. Terus kalau misal mau edit video juga boleh tuh di @Fev.production. Fev.production. Langsung tuh cek guys, langsung. Mana tuh? Iya, Fev.production ya guys. Nah itu press list-nya sendiri sebenarnya tergantung projectnya sih, tergantung seberapa susah, seberapa sulit projectnya. Kan nggak bisa tuh kayak bisa meratakan nggak bisa. Jadi tergantung kliennya mintanya apa dulu, ntar baru deh kayak sekiranya ini tingkat kesulitannya berapa gitu baru ada ini mengeluarkan perkiraan fee. Iya, betul sekali gitu. Tapi rata-rata berapa? Jadi bahasa Gak bisa ya guys, ternyata ini untuk price list buat yang mau aja nanti di spill-nya. Benar. Langsung DM aja. serius aja gitu. Iya, kalau mau langsung cus DM aja lah. Iya. Oke, seru banget gak sih obrolan kita hari ini? Banyak banget insight yang bisa banget dipelajarin. Apalagi buat kalian-kalian atau teman-teman yang lagi kepikiran mulai side job juga. Nah, buat kalian yang lagi dengerin, semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi juga buat mulai sesuatu. Ya kecil dulu gak apa-apa lah, nanti juga jadi gede gitu. Yang penting jalan dulu. Kami juga mau mengucapkan terima kasih yang banyak ya buat guest star kita yang spesial ini. untuk Vika. Buat Vika ini udah mau hadir di podcast kita kali ini. Oke, terima kasih banyak juga buat podcast Himedition. Semoga kedepannya makin sukses. Amin. Buat teman-teman semua yang dengerin, jangan lupa juga follow Instagram, TikTok dan juga X-nya Himedition ya, @Himedition_unsur. Juga jangan lupa subscribe YouTube kita dan like podcast ini, komen dan share juga boleh sebanyak-banyaknya guys. Betul, share terus. So that's all for today. See you in the next episode. Bye.